Bab 1141, Tuan para Dewa, pergilah ke alam para dewa. Setelah kelaparan itu berakhir, dari dagingnya, ada sebuah rune cahaya ilahi yang mengalir keluar. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya. Rune cahaya ilahi itu jatuh ke tangannya. Dari rune cahaya ilahi ini, Chen Chang'an merasakan kekuatan dari urutan tinju ilahi. Chen Chang'an penasaran, jika kamu menyempurnakan rune cahaya ilahi ini, apakah kamu akan dapat menguasai kekuatan urutan tinju ilahi dan menjadi dewa? Chen Chang'an melemparkan rune cahaya ilahi ini ke Hong Ye. Red meninggalkan keraguan. Saudara Chang'an, apa ini? Jalan Chen Chang'an. Ini sepertinya adalah urutan dao ilahi tertinggi yang telah dikuasainya. Kamu dapat mencoba menyempurnakan dan melihat apakah kamu dapat menguasai kekuatan di dalamnya. Mendengar jawaban Chen Chang'an, Hong Ye dan Li Xingfeng semuanya menarik napas dalam-dalam. Terutama Li Xingfeng, melihat rune cahaya ilahi, menunjukkan ekspresi yang lebih iri. Chen Chang'an ini terlalu kaya dan berkuasa, ini adalah urutan dewa tertinggi para dewa. Dia tidak berinisiatif untuk menyempurnakannya, dan dia bahkan memberikannya kepada gadis kecil yang hanya memiliki dewa bintang 3. Itu sia-sia, itu sia-sia. Tentu saja, Li Xingfeng tidak berani mengatakan kata-kata ini, dia hanya bisa mengatakannya dalam hatinya. Dari Chen Chang'an dan Tian Xuan untuk bertarung. Bahkan para dewa mati di tangannya, tidak diragukan lagi. Chen Chang'an adalah orang paling kuat di dunia. Jika Anda tidak mencari kematian, maka Anda tidak dapat melawan Chen Chang'an. Tepat di bawah tatapan iri Li Xingfeng, Hong Ye dengan cepat mencoba menyempurnakan urutan Shinto tertinggi. Urutan dao ilahi tertinggi ini mengandung kekuatan ilahi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Jika Hong Ye hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mungkin akan disapu menjadi abu oleh kekuatan yang meluap dari urutan Shinto tertinggi. Oleh karena itu, ketika Hong Ye menyempurnakan urutan dao ilahi tertinggi ini, Chen Chang'an selalu ada untuk membantu. Dengan bantuan Chen Chang'an, Hong Ye menyempurnakan urutan dao ilahi tertinggi ini sudah lebih dari cukup. 3 hari kemudian, Hong Ye berhasil menyempurnakan urutan Shinto tertinggi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Biarkan Hong Ye benar-benar merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam urutan Shinto tertinggi. Meskipun daun merah saat ini tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan urutan Shinto tertinggi di dalam tubuh, mereka telah menggunakan sebagian darinya. Dengan hanya sebagian dari kekuatan urutan dao ilahi tertinggi, Hong Ye hampir dapat merajalela di bawah langit berbintang, tidak bermoral, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Oleh karena itu, daun merah saat ini hampir dapat disebut setengah dewa. Hong Ye tiba-tiba menjadi sangat kuat, yang membuatnya merasa linglung dan tidak nyata. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Semua berkat Chen Chang'an. Hong Ye menatap Chen Chang'an dengan rasa terima kasih di matanya. Saudara Chang'an, aku akan melakukan apapun yang kamu minta padaku di masa depan. Aku milikmu. Chen Chang'an. Dia memiliki sistem domain yang tak terkalahkan, dan untuk urutan dao ilahi tertinggi ini, baginya, itu hanya hambar. Chen Chang'an juga terkejut dengan membantu Hong Ye menjadi negara adidaya dalam sekejap. Urutan dao ilahi tertinggi ini dapat membantu orang menjadi lebih kuat. Setelah membunuh Huang, dia sudah tahu tentang situasi di alam dewa surgawi dari ingatan Huang. Ada 3.000 dewa di seluruh alam dewa surgawi. Setiap dewa bertanggung jawab atas urutan dao ilahi tertinggi. Dan di antara urutan Shinto tertinggi, ada juga peringkat kuat dan lemah. Dan urutan dao ilahi tertinggi yang dikuasai Huang adalah yang terlemah dan kelompok pertama dari 3.000 urutan dao ilahi tertinggi. Tentu saja, bahkan urutan dao ilahi tertinggi yang paling lemah,
Tetapi menguasai urutan dao ilahi tertinggi ini, bukanlah masalah untuk dengan mudah menghancurkan semua makhluk dari langit berbintang tingkat pertama hingga langit berbintang tingkat ke-9. Jika memungkinkan, di masa depan, kamu dapat memburu dan membunuh lebih banyak dewa di alam dewa, dan mengolah orang-orang di sekitarmu menjadi dewa, yang tidak buruk. Pikir Chen Changxin. Tetapi sekarang, dalam benak Chen Chang'an, sebuah perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Tips sistem, karena tuan rumah membunuh para dewa, mulailah misi terakhir sistem, bunuh para dewa, dapatkan 3000 urutan Shinto tertinggi, dan jadilah penguasa semua dewa. Penguasa para dewa. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pembukaan tugas sistem yang tiba-tiba itu sedikit di luar dugaan Chen Chang'an. Tips sistem, ketika tuan rumah menjadi penguasa semua dewa, kamu akan mendapatkan hadiah, kekuatan tak terbatas dan tak terkalahkan, di mana tuan rumah berada, yaitu, dunia tidak terkalahkan. Mendengar perintah sistem yang terngiang di benaknya, mata Chen Chang'an seperti obor. Tanpa diduga, tugas terakhirnya benar-benar seperti ini. Memang benar bahwa meskipun Chen Chang'an sekarang tak terkalahkan, dia tidak benar-benar tak terkalahkan. Setiap saat, dia menghabiskan nilai spiritual tubuhnya. Jika dia dapat menyelesaikan tugas ini, jelas dia benar-benar tak terkalahkan. Tentu saja, bagi Chen Chang'an, ini tentu saja sangat dinantikan. Dia memutuskan untuk pergi ke alam dewa surgawi dan mendapatkan semua urutan dao ilahi tertinggi agar benar-benar tak terkalahkan. Namun, sungguh disayangkan bagi Chen Chang'an. Meskipun dia memperoleh ingatan Huang, dia belajar dari ingatannya bahwa tidak semudah itu untuk menemukan cara memasuki alam dewa surgawi. Hanya dewa sejati yang harus dapat menemukan pintu masuk ke dunia para dewa. Saat ini, Chen Chang'an bukanlah dewa, jadi tentu saja dia tidak dapat menemukan di mana alam para dewa berada. Adapun Hong Ye, dia hanya dapat dianggap sebagai setengah dewa sekarang, bukan dewa sejati, dan tentu saja dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia para dewa. Chen Chang'an mengerutkan kening, sepertinya dia harus menunggu sampai Hong Ye benar-benar menjadi dewa sebelum pergi ke alam dewa. Melihat Chen Chang'an merenung, Li Xingfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Li Xingfeng saat ini, dia dapat dikatakan sangat mengagumi Chen Chang'an, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus memeluk paha Chen Chang'an dan berkenalan dengan Chen Chang'an. Jadi, setelah melihat Chen Chang'an berpikir keras, dia segera bertanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat membantu Chen Chang'an. Chen Chang'an melirik Li Xingfeng dengan ringan dan berkata, "Saya berencana untuk pergi ke alam dewa surgawi, apa yang dapat Anda lakukan?" Li Xingfeng benar-benar terkejut ketika mendengar kata-kata Chen Chang'an. "Tuan, apakah Anda akan pergi ke alam dewa surgawi?" Baiklah, Li Xingfeng tahu bahwa alam dewa surgawi telah mengirim Huang untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya, Huang tewas di tangan Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an akan pergi ke alam dewa surgawi. Saya membayangkan Chen Chang'an datang ke keluarga Jepang dan menghancurkan seluruh keluarga Jepang. Hal ini membuat Li Xingfeng berpikir tidak masuk akal. Mungkinkah Chen Chang'an akan menghancurkan alam dewa surgawi? Begitu pikiran ini muncul, saya segera menghilangkannya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bab 1142, sungguh keberanian yang besar, para dewa menembak. Itulah alam para dewa, kekuatan tempur tertinggi yang sesungguhnya. Chen Chang'an dapat membunuh dewa sendirian, dia sudah sangat kuat, tetapi Li Xingfeng tidak percaya bahwa Chen Chang'an dapat menghancurkan dunia para dewa sendirian. Ini tidak mungkin terjadi.
Dia menduga bahwa Chen Chang'an pasti memiliki pikiran untuk pergi ke alam dewa surgawi. Melihat ekspresi Li Xingfeng yang berubah, Chen Chang'an mengerutkan kening. Apakah kamu punya cara untuk pergi ke alam dewa surgawi? Jika tidak, beritahu aku lebih awal. Li Xingfeng kembali sadar dan berkata dengan senyum minta maaf. Tuanku, aku tahu cara untuk pergi ke alam dewa surgawi. Chen Chang'an bertanya, apa yang bisa kulakukan? Tetapi melihat Li Xingfeng tersenyum, mengangkat tangan kanannya, ada batu giok ilahi berbentuk berlian di telapak tangannya. Apa ini? Chen Chang'an bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah inti dari langit berbintang. Setiap langit berbintang memiliki inti langit berbintang yang terpisah. Aku mendengar bahwa selama 9 inti langit berbintang dapat dikumpulkan bersama, portal kuno menuju para dewa dapat dibuka. Kumpulkan 9 inti langit berbintang. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, lalu mulai mengumpulkan inti langit berbintang ini. Inti langit berbintang yang dikumpulkan ada di tangan Li Xingfeng. Dan dari mulut Li Xingfeng, inti langit berbintang ini hampir ada di tangan setiap master langit berbintang. Oleh karena itu, Chen Chang'an langsung mendapatkan inti langit berbintang di tangan para master langit berbintang. Dengan kekuatannya yang dahsyat, bahkan para dewa pun mati di tangannya, tetapi hanya sedikit orang yang berani merebutnya kembali darinya. Chen Chang'an pergi ke langit berbintang tingkat tinggi, pergi ke langit berbintang lainnya, dan dengan mudah mendapatkan inti langit berbintang. Perlu disebutkan bahwa Chen Chang'an juga sengaja kembali ke langit berbintang tingkat pertama. Inti langit berbintang diperoleh di tangan master langit berbintang dari langit berbintang tingkat pertama. Secara logika, langit berbintang tingkat pertama saat ini tidak memiliki master langit berbintang. Namun, di Istana Surgawi Abadi, pertempuran antara Amiao dan Ning Bingxian berakhir. Pada akhirnya, Amiao bahkan lebih baik, dan diakui oleh Istana Surgawi Abadi sebagai penguasa bintang langit berbintang tingkat pertama. Secara alami, inti langit berbintang diberikan kepadanya oleh Amiao. Masuk akal bahwa langit berbintang tingkat tinggi seperti tingkat ke-6, tingkat ke-7, atau bahkan tingkat ke-8 dan tingkat ke-9, ketika mereka bertemu Chen Chang'an, mereka tidak akan dengan mudah mengambil inti langit berbintang dalam menghadapi tuntutan Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an yang mereka temui terlalu kuat dan menakutkan. Bahkan para master bintang dari langit berbintang tingkat tinggi ini tidak dapat bersaing, jadi jika Anda tidak ingin mati, serahkan inti bintang dengan jujur kepada Chen Chang'an, itu yang terbaik. Setelah mengumpulkan 9 inti bintang, Chen Chang'an mencobanya, dan benar-benar membuka pintu langit berbintang. Gerbang langit berbintang ini mengarah ke pantai yang luas dan tak terbatas, itulah yang dikatakan Li Xingfeng. Di sisi lain gerbang, tempat yang mengarah adalah alam dewa surgawi. Melihat pintu terbuka di depannya, mata Chen Chang'an bersinar dengan cahaya yang tidak terbatas. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut atau takut, tetapi memiliki beberapa harapan. Dia melangkah langsung ke pintu. Kali ini, dia memasuki gerbang sendirian, dan tidak membiarkan Hong Ye menemaninya. Lagi pula, dari apa yang dia ketahui sejauh ini, Chen Chang'an tahu betul betapa kuatnya para dewa di alam dewa. Jauh lebih kuat dari gurun ini. Meskipun Chen Chang'an penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun dengan daun merah, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengurus mereka sepenuhnya. Kalau begitu, itu bukan kabar baik. Dan ketika dia memasuki gerbang ini sendirian, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dan dia bisa melepaskan tangan dan kakinya untuk berurusan dengan para dewa dari para dewa. Melewati gerbang langit berbintang, Chen Chang'an saat ini telah melangkah ke tanah yang tidak dikenal. Di sini,
Langit dipenuhi dengan energi murni, seolah-olah kekacauan mulai terbuka. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari langit berbintang. Chen Chang'an melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bergumam. Apakah ini alam para dewa? Suara itu baru saja jatuh. Di alam dewa surgawi, aura tirani dan menakutkan tiba-tiba muncul. Setiap napas dapat menghancurkan dunia. Di depan Chen Chang'an, kekacauan menghilang, dan sosok muncul satu demi satu. Setiap sosok memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan dunia, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Ini adalah dewa-dewa dari para dewa. 3.000 urutan Shinto tertinggi, 3.000 dewa. Tidak, harus dikatakan bahwa setelah Huang meninggal di tangan Chen Chang'an, masih ada 2.999 dewa yang tersisa di seluruh alam dewa surgawi. Para dewa ini, melihat Chen Chang'an, tidak memiliki emosi apapun di mata mereka, tetapi hanya memiliki niat membunuh yang dingin. Chen Chang'an, kamu adalah variabel di dunia ini. Membunuh para dewa adalah dosa yang tak terampuni. Seorang dewa membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata agung ini. Chen Chang'an mendengarkan dan mencibir. Dosa yang tak terampuni. Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk mengobatiku. Hari ini aku datang ke alam dewa surgawi, dan hanya ada satu hal yang ingin kulakukan, yaitu membunuhmu. Mulai sekarang, biarkan aku yang bertanggung jawab atas 3.000 urutan Dao ilahi tertinggi. Mulai sekarang, aku akan menjadi raja para dewa. Tidak seorang pun menyangka Chen Chang'an akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, dan semua orang terkejut. Beraninya kau, kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi raja para dewa? Mati saja, para dewa sedang marah akhir-akhir ini. Harus kuakui bahwa para dewa ini sangat kuat. Hanya dengan mengangkat tangan dan kaki, ledakan kekuatannya sudah cukup untuk menutupi dunia. Jika kau melakukannya di langit berbintang, kau dapat dengan mudah menghancurkan satu galaksi demi galaksi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati dan jatuh pada akhirnya. Mereka telah menguasai berbagai urutan Shinto tertinggi. Setiap urutan Dao ilahi tertinggi sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka adalah penguasa sejati dunia ini. Secara logika, mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini. Namun sayangnya, mereka bertemu dengan Chen Chang'an. Ketika mereka bertemu Chen Chang'an, ketika mereka menjadi sasaran Chen Chang'an, mereka hancur. Ini tidak akan berubah. Melihat dunia para dewa ini, tidak ada dewa sama sekali yang dapat membalikkan akhir mereka. Bab 1143, dimanapun aku berada, dunia tak terkalahkan. Dewa-dewa ini, mereka tidak memandang Chen Chang'an di mata mereka. Memikirkan bahwa Chen Chang'an, seorang alien dari surga dan bumi, datang ke alam para dewa, sombong dan angkuh, hampir tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Baru setelah itu mereka menyadari bahwa Chen Chang'an tidak mudah. Tampaknya mereka merasa tidak nyaman dengan Chen Chang'an. Dan mereka sendiri bahkan tidak tahu mengapa mereka merasa tidak nyaman dengan Chen Chang'an. Pada satu titik saya pikir itu salah saya. Masing-masing dewa begitu menyendiri dan memandang Chen Chang'an dengan jijik. Mereka tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan kepada Chen Chang'an, dan setelah memandang Chen Chang'an dengan acuh tak acuh, mereka langsung menembak. Tiba-tiba, dari mereka, kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi meletus, dan kekuatan yang meletus itu cukup untuk menghancurkan segalanya dengan mudah. Namun, ketika kekuatan para dewa ini jatuh pada Chen Chang'an, itu tidak memengaruhinya sedikit pun. Seolah-olah ada lubang tanpa dasar di tubuh Chen Chang'an, yang dapat dengan mudah menelan serangan mereka dan menyelesaikannya. Melihat pemandangan ini,
wajah para dewa ini menjadi jelek, dan hati mereka bahkan lebih berat. Bagaimana mungkin, urutan dao ilahi tertinggi yang kita kuasai, kekuatan penghancur, kekuatan 5 elemen, kekuatan takdir, kekuatan kematian, mengapa semua ini tidak berpengaruh padanya? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah di dunia ini, apakah ada kekuatan yang dapat melampaui 3000 urutan dao ilahi tertinggi? Para dewa ini, wajah mereka sangat jelek, terutama ketika mereka melihat tangan mereka sendiri dan mengerahkan kekuatan mereka yang kuat. Mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Chen Chang'an, yang membuat mereka tidak dapat dipercaya, dan pada saat yang sama, mereka tidak berani membayangkan apa yang mereka lihat di depan mereka. Menghadapi ketidakpercayaan semua orang, Chen Chang'an hanya berkata dengan ringan, "Urutan dao ilahi tertinggi Anda tidak dapat menyakiti saya, itu normal, karena kekuatan saya tidak terkalahkan di atas 3000 urutan dao ilahi tertinggi." Setelah berbicara, Chen Chang'an sama sekali tidak menahan kekuatan domain tak terkalahkannya, bagaikan air pasang, kekuatan teror yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Kesannya seperti sungai yang meluapkan tanggulnya, bergolak dan tak berujung. Sepertinya ratusan juta gunung berapi yang sedang tidur bangkit kembali dan meletus pada saat yang bersamaan. Kali ini, Chen Chang'an mengerahkan seluruh kekuatannya yang tak terkalahkan. Tidak ada konvergensi sama sekali. Tak lama kemudian, kekuatan tak terkalahkannya menenggelamkan semua dewa di dunia para dewa. Para dewa ini, ketika mereka merasakan kekuatan tak terkalahkan yang terpancar dari Chen Chang'an, mereka semua terkejut. Satu persatu, mereka semua merasa tidak mampu bersaing. Chen Chang'an mendengus dingin. Dewa-dewa ini, mereka kuat, cukup kuat untuk mendominasi dunia. Namun, Chen Chang'an lebih kuat dari para dewa ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada setiap dewa. Satu demi satu dewa dilenyapkan oleh kekuatan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Segera, semua dewa di dunia para dewa dilenyapkan oleh kekuatan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Di antara langit dan bumi, hanya ada urutan dao ilahi tertinggi yang abadi dan tak terpadamkan, yang berisi semua jenis kekuatan hukum. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya, dan semua urutan dao ilahi tertinggi ditangkap di antara telapak tangan Chen Chang'an dan dilemparkan langsung ke sistem. Pada saat yang sama, setelah melemparkan urutan Shinto tertinggi ini ke sistem, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak saya. Tips sistem, host membunuh para dewa, mendapatkan semua urutan Shinto tertinggi, menyelesaikan misi pamungkas, dan mendapatkan hadiah, tak terbatas dan tak terkalahkan. Setelah suara sistem selesai berbicara, dari bagian terdalam tubuh Chen Chang'an, kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan muncul. Kekuatan tak terkalahkan ini tidak lagi terbatas pada sistem. Biarkan Chen Chang'an dapat menggunakannya hanya dengan menguasai sistem setiap saat. Namun, kekuatan tak terkalahkan ini benar-benar miliknya. Selain itu, Chen Chang'an saat ini tidak hanya memiliki kekuatan tak terkalahkan, tetapi juga mengendalikan 3000 urutan dao ilahi tertinggi. Dia dapat menganugerahkan 3000 urutan dao ilahi tertinggi ini kepada siapapun, yang memungkinkan mereka naik ke langit dalam satu langkah dan menjadi dewa abadi. Sungguh konyol, dewa abadi, di depan kekuatan tak terkalahkan Chen Chang'an, begitu rapuh dan rentan. Tentu saja, pada saat ini, Chen Chang'an saat ini adalah penguasa yang layak dari semua dewa. Dia telah mencapai tak terkalahkan sejati. Aku melirik alam dewa surgawi di mana tidak ada dewa, dan ada suasana yang kacau. Chen Chang'an tersenyum, mengangkat tangannya dan meraihnya dengan lembut. Namun, tangan raksasa yang tak tertandingi muncul dari langit,
menggenggam seluruh alam dewa surgawi di telapak tangan Chen Chang'an. Dengan 5 jari Chen Chang'an yang dengan lembut mengerahkan kekuatan, seluruh alam dewa surgawi hancur total. Di dunia ini, tidak ada lagi keberadaan alam dewa. Bagaimanapun, semua dewa dibunuh oleh Chen Chang'an, jadi tidak perlu ada lagi dunia para dewa. Namun, meskipun Chen Chang'an menghancurkan alam dewa surgawi, energi alam dewa surgawi begitu luas sehingga menyatu dengan langit berbintang. Mulai sekarang, akan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang lahir di langit berbintang. Adapun 3.000 hukum Dao ilahi tertinggi, Chen Chang'an tidak menyimpan semua rangkaian Dao ilahi tertinggi ini di sisinya, tetapi mengintegrasikannya ke langit berbintang dan menyerahkannya kepada mereka yang ditakdirkan. Jika ada yang dapat memahami rangkaian Dao ilahi tertinggi di langit berbintang ini, dia akan menjadi dewa di masa depan. Setelah menghancurkan alam dewa surgawi, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai kekosongan di depannya. Sebuah pintu yang mengarah langsung ke langit berbintang muncul. Dia melangkah ke gerbang selangkah demi selangkah, memutar bintang-bintang, dan muncul lagi di langit berbintang. Di luar langit berbintang, Hong Ye sedang menunggu Chen Chang'an. Hong Ye sangat penasaran ketika dia melihat Chen Chang'an yang baru saja berjalan sebentar dan tiba-tiba kembali. "Saudara Chang'an, apakah kamu sudah selesai begitu cepat?" Chen Chang'an tersenyum sedikit. "Hanya untuk melakukan hal kecil, tidak butuh banyak waktu." Oh, ayo pergi, tidak ada yang perlu dirawat di sini, ayo kembali ke bintang Tiongkok kuno. Chen Chang'an mengambil daun merah dan menggunakan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk langsung melintasi langit berbintang. Dalam sekejap mata, dia kembali ke langit berbintang tingkat pertama, Galaksi Yuheng, bintang Tiongkok kuno. Setelah kembali ke bintang Tiongkok kuno, bintang Tiongkok kuno ini setenang dan sedamai sebelumnya. Chen Chang'an hari ini telah mencapai tak terkalahkan sejati. Dia tak terkalahkan di dunia, dan dia tidak perlu memperluas wilayah tak terkalahkan apapun. Selama ini, saya telah sibuk begitu lama, dan sekarang saatnya untuk beristirahat dengan baik di rumah. Di Gunung Feixian, ada halaman kecil dan beberapa rumah, dengan gunung dan air, dan pemandangan yang indah. Chen Chang'an santai, berbaring di kursi kayu berjemur di bawah sinar matahari. Zixin dan Ziyue mencubit bahu dan kaki mereka. Di lintan di dekatnya, terdengar suara Amiao, Ning Bingxian, Hong Ye, Ling Baur, Xiao Wei, Huang Fu Baiyue, aliran musik mereka yang ceria. Chen Chang'an tersenyum tipis saat melihat pemandangan indah yang luas. Aku, yang sudah tak terkalahkan, akhirnya bisa menjalani ke Bab 1144, Pesawat Ruang Angkasa Ultra Beradab, Makam Langit Berbintang. Alam semesta yang gelap itu tak berujung, ada keheningan dan dingin di mana-mana, tidak ada suara, tidak ada fluktuasi, hanya ada cahaya yang tidak dapat dilihat di sini, itu adalah kegelapan. Dan itu adalah alam semesta seperti itu, di mana misteri yang tak terbatas telah berkembang. Panggil, seberkas cahaya putih sangat cepat, menembus kegelapan, dan meledak menuju kedalaman alam semesta dengan kecepatan yang melampaui tahun cahaya. Ketika cahaya putih itu berangsur-angsur menghilang, ternyata itu adalah pesawat ruang angkasa yang sangat beradab. Pesawat ruang angkasa ini seukuran planet, seperti paus raksasa yang berenang di laut. Ada garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya di lambung kapal, memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, pesawat ruang angkasa itu sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti di alam semesta yang gelap. Di dalam pesawat ruang angkasa, ruang kendali, seorang wanita cantik dengan seragam pertempuran merah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya,
menatap tirai cahaya besar di depannya. Di depannya, puluhan tentara sibuk, mengoperasikan semua jenis instrumen aneh. Di tirai cahaya, sepotong kedipan, dengan pesawat ruang angkasa sebagai pusatnya, membentuk lingkaran energi berbentuk busur, menyebar ke segala arah, seolah mencari sesuatu. Di depan konsol, seseorang berbicara dengan penuh semangat. Yang mulia, jelajahi alam semesta ke-321 dan temukan gerbang bintang kosmik. Sumber kehidupan terdeteksi. Jejak peradaban telah diperiksa. Ada kemungkinan bahwa kehidupan lahir di alam semesta ke-321. Wanita cantik itu mengepalkan tangannya sedikit ketika mendengar ini. Terbang selama 180.000 tahun cahaya, menjelajahi 321 alam semesta, dan akhirnya menemukan keberadaan yang hidup. Mulai sekarang, alam semesta ini milikku, dan aku akan mulai dari awal di sini. Suara wanita cantik itu sangat tenang dan tegas, tetapi ada sedikit kegembiraan yang tidak terkendali. Abadi, temukan gerbang bintang kosmik di sini. Ya, wanita cantik itu memberi perintah. Tertawa, pesawat ruang angkasa abadi menembakkan seberkas energi yang berapi-api. Cahaya yang menyala-nyala menerangi alam semesta yang gelap. Segera, sebuah gerbang kuno muncul, dengan segala macam sinar cahaya yang indah mengalir di atasnya, seperti simpul tempat ruang dan waktu bertemu, mengarah ke ujung langit berbintang ini. Sudut mulut wanita cantik itu terangkat, dan dia memerintahkan pesawat ruang angkasa abadi untuk menyerang. Satu demi satu sinar energi yang menyala-nyala melesat keluar. Segera, gerbang kuno ini diledakkan langsung dari lubang besar. Wanita cantik itu memberi perintah. Alam semesta yang tidak dikenal ini, aku tidak tahu tahap peradaban apa yang telah berkembang. Jangan ceroboh sebelum kau mengetahuinya. Buka penghalang pertahanan pesawat ruang angkasa, nyalakan sistem siluman, dan berlayarlah dengan seluruh kekuatanmu. Sesuai perintah, aku melihat bahwa pesawat ruang angkasa Eternal tiba-tiba melepaskan cahaya redup, seperti sisik emas, dan kemudian pesawat ruang angkasa Eternal yang besar itu menjadi tidak terlihat, membuatnya mustahil untuk dideteksi. Saat berikutnya, pesawat ruang angkasa Eternal memasuki gerbang kuno ini dan datang ke dunia yang tidak dikenal. Langit berbintang tingkat pertama, bintang Tiongkok kuno. Di halaman, Chen Chang'an berbaring santai di kursi kayu, berjemur di bawah sinar matahari, menyenandungkan sebuah lagu kecil, daun-daun merah mencubit bahunya, menikmati hidup. Pada saat ini, beberapa pelangi ilahi memotong langit dari jauh dan datang ke halaman kecil. Ketika cahaya pelangi menghilang, itu adalah murid-murid baik Chen Chang'an. Ling Baur, Xiao Tai dan Bai Yue dan Mo Wentian. Sekarang, dari Ling Baur dan yang lainnya. Mereka semua memancarkan aura yang sangat tirani dan menakutkan. Itu benar, itulah alam para dewa yang telah menguasai urutan Dao ilahi tertinggi. Dengan bantuan Chen Chang'an, banyak bintang Tiongkok kuno telah dihadiahi oleh Chen Chang'an dengan urutan Dao ilahi tertinggi dan menjadi dewa. Dewa, sudah menjadi yang paling kuat di bawah bintang-bintang. Bintang Tiongkok kuno hari ini, kekuatannya telah tumbuh tak tertandingi. Di dunia ini, tidak ada satu orang pun, tidak ada kekuatan, yang dapat mengancam bintang Tiongkok kuno. Bahkan bintang Tiongkok kuno tampaknya hanya sebuah planet kehidupan kecil dari langit berbintang tingkat pertama. Namun dalam hal kekuatan, itu pasti di seluruh langit berbintang. Dengan kehancuran alam dewa surgawi oleh Chen Chang'an, bahkan di langit berbintang tingkat ke-9, tidak ada planet, dan kekuatan apapun dapat menjadi lawan bintang Tiongkok kuno. Tentu saja, Chen Chang'an cukup rendah hati di sini. Bahkan jika Ling Baur lahir di tingkat dewa, berita itu belum menyebar ke dunia luar. Oleh karena itu,
Di langit berbintang yang luas ini, ia tidak terkenal, dan bahkan dapat dikatakan tidak dikenal. Namun, Chen Chang'an menghancurkan keluarga Jepang di langit berbintang tingkat kelima, dan bahkan membunuh Dewa Langit. Berita itu telah menyebar ke langit berbintang lainnya. Itu menyebabkan kehebohan. Itu telah membuat banyak orang menyadari keberadaan Chen Chang'an. Tentu saja, Chen Chang'an tetap bersikap rendah hati. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan santai. Terutama tinggal di langit berbintang tingkat pertama, bahkan jika seseorang ingin menemukannya, saya khawatir mereka tidak akan mengira bahwa Chen Chang'an akan bersembunyi di langit berbintang tingkat pertama, bukan? Ketika Ling Baur, Little Tail, dan yang lainnya kembali, Chen Chang'an membuka matanya dan tersenyum. "Baoer, bagaimana keadaanmu?" kata Ling Baur. "Guru, kali ini, setelah kami menjadi dewa, kami pergi ke makam kuno langit berbintang lagi, tetapi kami masih belum menjelajahi tanah legendaris dari 6 reinkarnasi." Oh, Chen Chang'an terkejut. Sekarang Ling Baur dan yang lainnya sudah berada di puncak langit berbintang, tetapi mereka masih belum berhasil menjelajahi makam kuno langit berbintang. Inilah yang tidak diharapkan Chen Chang'an. Bai Yue tampak serius. "Guru, makam kuno langit berbintang terlalu misterius. Bahkan jika kami telah berkultivasi menjadi dewa dan bertanggung jawab atas urutan Shinto tertinggi, kami masih menghadapi bahaya di kedalaman makam kuno langit berbintang." Bahaya. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Murid-muridnya semuanya adalah dewa, kuat dan menakutkan, dan mereka akan menghadapi bahaya, yang membuat Chen Chang'an hampir tidak terbayangkan. Setelah itu, Ling Baur dan yang lainnya memberitahu Chen Chang'an tentang semua yang mereka temui di makam kuno langit berbintang. Kali ini, mereka pergi menjelajahi makam langit berbintang. Makam kuno langit berbintang itu sangat besar, seperti dunia baru, penuh misteri. Akhirnya, mereka menjelajahi makam kuno langit berbintang untuk waktu yang lama, dan akhirnya mencapai ujung makam kuno langit berbintang. Itu adalah portal kuno, yang melaluinya mereka datang ke dunia lain. Ketika mereka menjelajahi dunia, mereka tiba di sebuah planet kuno. Ada seekor binatang emas besar berdiri dengan 4 kuku. Planet, berdiri di langit berbintang di luar planet, menatap langit berbintang yang luas. Ketika mereka melihat binatang raksasa emas ini, Ling Baur dan yang lainnya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Bab 1145, Kerajaan Abadi, Peradaban Alam Semesta ke-7. Pada saat ini, binatang emas itu juga menemukan Ling Baur dan yang lainnya, dan melancarkan serangan secara langsung. Serangan binatang emas raksasa itu sangat mengerikan, dan sinar energi dikeluarkan dari mulutnya, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan galaksi. Bahkan Ling Baur dan yang lainnya, yang telah berkultivasi ke tingkat dewa, telah terancam seperti sebelumnya oleh sinar energi yang dimuntahkan dari mulut binatang emas raksasa itu. Harus berurusan dengan binatang emas itu dengan serius. Kemudian, Ling Baur, Little Tail, Bai Yue dan Mo Wentian bergabung untuk mengalahkan binatang emas raksasa itu. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi dalam tubuh mereka juga dikonsumsi secara luar biasa. Tidak ada cara lain selain berhenti menjelajahi makam kuno langit berbintang dan kembali ke langit berbintang tingkat pertama melalui portal kuno itu. Setelah mendengarkan Ling Baur dan yang lainnya di makam kuno langit berbintang, Chen Chang'an mengerutkan kening, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Chen Chang'an di dalam hatinya. Raksasa emas yang lebih besar dari sebuah planet. Dunia lain yang dituju gerbang kuno.
Kalian berempat bekerja sama untuk mengalahkan binatang raksasa emas itu, tetapi tidak membunuhnya. Binatang emas itu hanya melarikan diri. Mendengar Ling Baur dan yang lainnya, Chen Chang'an merasa tidak percaya. Ling Baur dan yang lainnya semuanya adalah dewa, pembangkit tenaga listrik paling puncak di langit berbintang. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan mereka berempat tidak dapat membunuh binatang emas itu bersama-sama. Apa asal-usul binatang emas itu? Chen Chang'an sangat penasaran. Dari sudut pandang ini, tampaknya Chen Chang'an masih perlu pergi ke makam langit berbintang secara langsung. Tepat ketika Chen Chang'an, Ling Baur dan yang lainnya mengobrol tentang makam kuno langit berbintang, seseorang datang ke bintang Tiongkok kuno. Dia adalah Emi. Hari ini, Amiao telah menjadi master bintang langit berbintang tingkat pertama. Demikian pula, Amiao juga memperoleh urutan dao ilahi tertinggi Chen Chang'an, dan setelah beberapa waktu berlatih, ia menjadi dewa para dewa. Langit berbintang tingkat ke-9, master bintang 9. Dari segi kekuatan, Amiao adalah yang terkuat di antara 9 penguasa langit berbintang. Ketika Amiao tiba, ekspresinya sangat serius. Melihat ekspresi serius Amiao, Chen Chang'an penasaran. Amiao, mengapa wajahmu begitu buruk? Apa yang terjadi? Amiao berkata, Tuan, ada berita dari Li Xingfeng, penguasa bintang langit berbintang tingkat ke-5, bahwa penguasa bintang langit berbintang tingkat ke-9 telah meninggal. Mendengar kata-kata Amiao, Chen Chang'an tampak sangat terkejut. Pada awalnya, ketika dia menghancurkan dunia para dewa, dia pergi menemui penguasa bintang langit berbintang tingkat 9 dan meminta inti dari langit berbintang. Saya juga telah melihat kekuatan penguasa bintang tingkat 9, yang sangat kuat. Melihat hampir seluruh langit berbintang, kecuali para dewa, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatannya. Dia pasti dapat disebut sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di bawah para dewa. Chen Chang'an tidak menyangka bahwa penguasa bintang langit berbintang tingkat 9, yang kekuatannya begitu kuat, akan tiba-tiba mati. Hal ini membuat Chen Chang'an sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Chang'an bertanya kepada Amiao. Amiao tampak serius. Berita itu kembali dari langit berbintang tingkat 9 bahwa sebuah pesawat ruang angkasa misterius tiba-tiba turun ke langit berbintang tingkat 9, mengatakan bahwa itu akan menguasai dunia kita. Petik 2. Dan sebagai penguasa bintang langit berbintang tingkat 9, ketika dia mendengar berita itu, tentu saja dia menolak pesawat ruang angkasa misterius itu dan melawannya. Saya tidak menyangka bahwa penguasa bintang itu begitu mudah dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari pesawat ruang angkasa misterius itu. Pesawat ruang angkasa misterius. Bahkan Ling Baur dan yang lainnya tampak sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Amiao. Kekuatan macam apa yang dikirim oleh pesawat ruang angkasa misterius itu sehingga mampu membunuh penguasa bintang dari langit berbintang tingkat 9. Amiao berkata, Tuan, sekarang langit berbintang tingkat 9 tampaknya telah jatuh ke tangan pesawat ruang angkasa misterius itu, dan ia memiliki nama baru yang disebut Kerajaan Abadi. Menarik, setelah Chen Chang'an mendengar ini, ia menjadi semakin penasaran dengan pesawat ruang angkasa misterius itu. Karena langit berbintang tingkat 9 telah berubah menjadi kerajaan abadi, tampaknya pesawat ruang angkasa misterius itu juga akan menyerang langit berbintang lainnya. Namun dalam hal ini, selama pesawat ruang angkasa misterius ini tidak mengambil inisiatif untuk mengganggunya, Chen Chang'an tidak terlalu tertarik pada pesawat ruang angkasa misterius dan kerajaan abadi itu. Kalau tidak, Chen Chang'an tidak keberatan mengambil kesempatan lagi dan menghancurkan kerajaan abadi. Amiao tampak serius, katanya. Tuan muda,
Dari berita yang diterima dari para master bintang lainnya, kerajaan abadi tampaknya tidak puas dengan menduduki langit berbintang tingkat 9. Sekarang mereka sedang mengusahakan langit berbintang lainnya, dan mereka benar-benar ingin menguasai dunia ini. Chen Chang'an tersenyum tipis. Ya, Anda terus memperhatikan kerajaan abadi ini untuk melihat apa tujuan mereka dan dari mana mereka berasal. Chen Chang'an menyentuh dagunya dan berpikir keras. Jika tidak, selain alam dewa surgawi dan langit berbintang tingkat 9, apakah ada dunia lain? Sebulan kemudian, Amiao datang ke halaman kecil itu lagi. Kali ini, ekspresi Amiao menjadi lebih serius. Tuan, sekarang penguasa bintang dari langit berbintang tingkat 8 telah menyerah kepada kerajaan abadi. Langit berbintang tingkat 8 telah menyerah kepada kerajaan abadi. Ia telah menjadi antek kerajaan abadi. Petik 2. Li Xingfeng dari langit berbintang tingkat 5 meminta bantuan putranya. Ia berharap putranya dapat mengambil tindakan dan menghancurkan pamor kerajaan abadi. Jika tidak, dunia ini akan benar-benar menjadi kerajaan abadi pada akhirnya. Apakah Anda sudah tahu tentang asal-usul kerajaan abadi? Ami berkata, Tuan muda, saya sudah mendengar beberapa berita. Saya mendengar bahwa kerajaan abadi ini berasal dari peradaban alam semesta ketujuh. Chen Chang'an menyipitkan matanya ketika mendengar berita itu. Peradaban alam semesta ketujuh. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar kata, alam semesta, di dunia ini. Dalam sekejap, ia memikirkan banyak hal. Mungkinkah, bumi yang pernah ia lintasi berada di suatu tempat di alam semesta ini? Awalnya, Chen Chang'an masih ingin hidup dengan ikan asin, tetapi ketika dia mendengar asal-usul kerajaan abadi ini, dia tidak bisa tinggal diam. Amiao, kamu pergi bersama Bauer dan yang lainnya untuk menekan kerajaan abadi. Penindasan. Chen Chang'an mengangguk. Hanya menekan, bukan membunuh. Bawa kembali pemimpin kerajaan abadi. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Mata Chen Chang'an sedalam jurang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya.